Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Mahmudi ala kulli lisan, Al-Ma'budi fi kulli zaman, Al-Maqsudi min kulli makan, Ahalla lana at-tayyibat, wa harrama alayna al-khaba'itha wa sa'ir al-muharramat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya. Dan di antara larangan Allah, termasuk di antara perbuatan dosa, bahkan dia adalah dosa yang besar, maksiat yang besar, dan menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia, merusak tatanan ekonomi, kenegaraan, hukum, pendidikan, bahkan terkadang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah adalah perbuatan dan praktek suap menyuap. Seseorang memberikan harta atau menjanjikan sebuah janji kepada seseorang yang dia memiliki wewenang, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, dengan tujuan untuk melakukan sebuah kezaliman. Entah itu membenarkan sesuatu yang salah, menyalahkan sesuatu yang benar, memberikan kepada orang yang tidak berhak untuk diberi, atau menghalangi orang yang seharusnya berhak untuk diberikan, dan berbagai macam kezaliman. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya perkara ini adalah perkara yang haram di dalam agama Islam. Kezaliman berbagai bentuknya diharamkan. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman tersebut diharamkan atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Dan suap menyuap dengan berbagai jenisnya adalah bentuk kezaliman. Dan Allah SWT melarang kita untuk memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dan memakan harta dari hasil suap menyuap adalah perkara yang batil. Orang-orang Yahudi yang kita mengetahui bagaimana Allah SWT mencela mereka,
dan mensifati mereka adalah orang-orang yang maghdubun alaihim, dimurkai oleh Allah SWT. Di antara sifat jelek mereka adalah senang melakukan riswah. Tersebar di kalangan mereka suap menyuap. Allah SWT mengatakan, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Mereka membenarkan ucapan-ucapan yang dusta, mendengar ucapan-ucapan yang dusta, dan mereka memakan as-suhut. Dan di antara makna as-suhut di sini adalah riswah atau suap menyuap. Di dalam hadisnya Nabi SAW banyak menyebutkan hal-hal yang menunjukkan tentang haramnya riswah di dalam agama kita. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Amr bin Al-As beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Nabi SAW melaknat, artinya berdoa kepada Allah supaya Allah SWT melaknat dua golongan ini. Bukan hanya orang yang disuap, bahkan orang yang menyuap juga terkena doa Rasulullah SAW. Dan makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Orang yang menyuap dijauhkan dari kasih sayang Allah, dan orang yang disuap ketika dia menerima uang suap tersebut, dia juga dijauhkan dari kasih sayang Allah SWT. Sehingga hidup di dunia ini dalam keadaan jauh dari rahmat Allah, tidak menemukan rahmat Allah di dalam rumahnya sendiri, tidak menemukan rahmat Allah di luar rumahnya, karena dilaknat oleh Allah SWT dan juga dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dan dalam hadis yang lain, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menjadi perantara antara orang yang menyuap dengan orang yang disuap. Ada sebagian orang kerjanya menjadi perantara, menunjukkan bahwasanya si fulan, kalau engkau berikan uang sekian, dia akan melakukan demikian dan demikian. Dia juga terkena laknatnya. Dan di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap berada di dalam neraka. Ancaman yang berat bagi orang yang melakukan dosa ini. Di akhirat kelak terancam dengan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Dan ayat serta hadis di atas menunjukkan bahwasanya melakukan praktek ini adalah termasuk dosa besar. Sehingga Az-Zahabi dan juga yang lain, ketika mereka menulis mengumpulkan dosa-dosa yang termasuk dosa besar, mereka memasukkan dosa menyuap ini di dalam kitab mereka. Tentunya selain dosa dan juga ancaman neraka di akhirat, kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek ini sangat besar di dalam kehidupan kita di dunia. Baik yang menyangkut tentang individu orang tersebut, yaitu orang yang menyuap dan orang yang disuap, maupun yang berkaitan dengan masyarakat dan juga kehidupan negara. Individu yang dia mendapatkan uang suap tadi, dan dia mendapatkan harta dari suap menyuap, maka Allah SWT akan menghilangkan keberkahan di dalam hartanya. Meskipun
dia memiliki dan mendapatkan uang yang banyak dari praktek tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubaraku lahu fihi." Barang siapa yang mengambil harta dengan hak, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, maka akan diberkahi di dalam harta tersebut. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi, dan barang siapa yang mengambil harta tanpa hak dengan cara yang batil, maka faka'annahu aw famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'. Permisalan dia adalah seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Makan dan terus dia makan tetapi dia tidak pernah merasa kenyang dari apa yang dia makan. Itu permisalan orang yang mencari rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Terus dia merasa kurang. Hari ini dia dapat 50 juta, besok dapat 100 juta. Tapi dia seakan-akan tidak mendapatkan harta sedikit pun. Dia terus menerus merasa kurang dengan hartanya. Dan bahkan harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram tersebut justru menjadi sebab ketidaktentraman yang ada di dalam rumah tangganya. Dia melihat anak-anak yang durhaka yang ada di sekitarnya, atau istri yang tidak taat kepada dirinya, dan tetangga serta masyarakat yang tidak memiliki penghormatan terhadap dirinya. Hilang kewibawaannya dan juga kehormatannya dengan sebab dia mengambil harta tersebut. Dan tentunya kerusakan yang tidak samar bagi kita semuanya ketika dibiarkan praktek suap menyuap ini tersebar, dilakukan oleh masyarakat dari lapisan bawah sampai atas. Banyak di sana perkara yang dilakukan di luar aturan, di luar aturan yang sudah ditetapkan. Dilaksanakan proyek di luar prosedurnya, di bawah standar, padahal itu semuanya dibuat dengan kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama. Bermunculan para pekerja yang mereka tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, proyek yang tidak berkualitas, banyaknya pegawai yang mereka tidak mau bekerja melayani masyarakat kecuali apabila diberikan uang tersebut. Akibatnya orang-orang kaya terzalimi dan masyarakat kecil banyak di antara mereka yang terzalimi, sehingga banyak perkara yang tidak bisa terwujud dengan sebab banyaknya praktek suap menyuap ini. Intinya kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek ini adalah sangat besar, dan termasuk menyuap adalah memberi uang kepada petugas atau pegawai atas jasa yang sebenarnya adalah merupakan kewajiban dia. Dia dibayar oleh pemerintah atau dibayar oleh pihak tertentu untuk melayani masyarakat. Maka membayar kepadanya ini adalah termasuk bagian dari suap menyuap. Termasuk menyuap adalah membayar uang supaya diberi sesuatu yang bukan haknya, atau membayar uang supaya dihindarkan dari kewajiban yang sudah menjadi kewajibannya. Termasuk menyuap adalah memberikan hadiah kepada seorang guru yang dia mengajar anaknya di sebuah sekolah tertentu, maka ini adalah termasuk praktek menyuap. Karena dia sebagai seorang guru sudah menjadi tugas dia, kewajiban dia untuk memberikan pelajaran dan mendidik anak-anak kita. Dan di zaman sekarang rishwah diberi nama oleh banyak kalangan dengan berbagai nama. Baik dimaksudkan atau tidak dimaksudkan, tapi jelas ini adalah sesuatu yang menjadikan samar sebagian. Sebagian menamakan ini adalah sebagai hadiah
Ini adalah uang untuk supaya kita saling mengenal atau saling dekat satu dengan yang lain. Dinamakan apa saja dengan nama-nama yang indah, maka ini tidak merubah hakikat dari riswah ini. Riswah tetap riswah, suap tetap suap, meskipun dinamakan dengan nama-nama yang indah. Dan berapapun seseorang membayar dengan uang miliaran atau jutaan atau ratusan ribu, sekecil apapun, maka ini dinamakan dengan riswah dan masuk di dalam larangan yang ada di dalam ayat maupun hadis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kembali khatib memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan takut kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat sebab mengapa seseorang melakukan riswah, kenapa dia dengan mudah menerima uang suap dari manusia? Di antara sebabnya adalah karena cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta, yang menjadikan dia akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak peduli apakah rezeki yang sampai kepadanya, yang dengannya dia memberikan infak kepada istri dan juga anaknya, sampai kepadanya dengan cara yang halal atau haram. Terkadang alasannya adalah karena istrinya yang merengek-rengek ingin dibelikan sesuatu, atau anaknya yang bercita-cita ingin menjadi sesuatu, sehingga dia pun mengambil harta tersebut meskipun datang kepadanya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Padahal ini adalah alasan yang lemah. Masing-masing dari kita dan juga istri dan anak kita, masing-masing akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan masing-masing akan ditanya tentang amalannya. Di antara pertanyaan tersebut ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Kita akan ditanya tentang dari mana kita dapatkan uang tersebut. Istri dan anak kita juga akan ditanya tentang dari mana mereka dapatkan uang tersebut. Dan masing-masing mempertanggungjawabkan hal yang demikian di hadapan Allah SWT. Ada sebuah kisah yang dengannya kita menutup khutbah kali ini. Dan ini kisah yang benar-benar terjadi. Ada seorang teman, dia mengunjungi temannya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan saat itu ada salah seorang di antara putra dari orang yang sakit tersebut. Setelah dia duduk sebentar, ngobrol dan seterusnya, ketika akan keluar dipanggil oleh laki-laki yang sakit ini, dan dia mengatakan, kamu tahu bahwasanya aku dulu pernah bekerja di kantor A, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari rumah sakit ini dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal dunia. Sementara aku punya tanggungan
berapa juta. Dia menyebutkan jumlah yang tidak sedikit. Dan maksudnya adalah dia punya sesuatu yang haram yang dia dapatkan dari pekerjaannya. Dan dia kepikiran ketika dia dalam keadaan sakit. Kemudian dia mengatakan, kalau aku bisa keluar dari rumah sakit ini dalam keadaan hidup, aku akan mengembalikan harta tersebut kepada pihak yang aku pernah bekerja di sana. Tapi kalau aku meninggal dunia, maka wasiatku, tolong antum dan juga anak-anakku berkumpul. Sampaikan kepada mereka tentang apa yang aku ceritakan tadi. Maka qadarullah, beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia. Dan setelah bertakziah, maka dikumpulkan anak-anaknya dan disampaikan kepada mereka tentang apa yang telah diwasiatkan oleh bapaknya. Artinya bapaknya meminta supaya mereka bersama-sama mengembalikan harta tersebut kepada pihak tempat dia bekerja dahulu. Tapi lihat jawaban anak-anak tersebut. Mereka mengatakan dengan santainya, harta tersebut sampai kepada kami dengan cara yang halal. Orang tua kami dialah yang memberikan harta tersebut kepada kami. Adapun orang tua saya, yaitu bapak kami, maka itu adalah tanggungan dia. Kemudian dia mengatakan, mereka mengatakan dengan santainya, mari kita minum kopi, ingin melupakan itu semuanya. Semoga Allah SWT menutupi ini. Pelajaran yang bisa diambil, bagaimana anak-anak yang selama ini terkadang orang beralasan dengan sebab anaknya, istrinya dia rela untuk mencari uang yang haram. Tapi lihat bagaimana mereka berlepas diri dari orang tuanya. Dia sendiri yang akan menanggung akibatnya di akhirat. Sementara anak dan juga istrinya dengan lapangnya mereka menikmati harta dari orang tuanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kecintaan kita terhadap harta, istri, anak dan juga keluarga kemudian menjadikan kita menghalalkan segala sesuatu. Sungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.